Perkenalkan, nama saya Rifa Ainun Rohat dari Pendidikan Bahasa Inggris IKIP Siliwangi. Pada video kali ini, saya sedang melakukan kegiatan KKN. Nah, seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih berlangsung di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Hal tersebutlah yang menyebabkan para mahasiswa menjalankan kegiatan KKN ini secara mandiri. Kegiatan KKN yang saya lakukan berlokasi di Kelurahan Cigondewa Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Untuk siklus pertama, KKN ini dilakukan pada tanggal 2 Agustus sampai 7 Agustus 2021. Untuk fokus kegiatannya di siklus pertama adalah pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 kepada 3 sasaran keluarga. Untuk deskripsi perencanaan, dalam pembuatan rencana kegiatan, saya melakukan observasi dan pendekatan dengan warga sekitar untuk meminta izin dalam melaksanakan kegiatan KKN ini. Selain itu, mengumpulkan data-data dari setiap kepala keluarga, lalu saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada 3 keluarga yang sudah saya tentukan sebelumnya. Rencana pelaksanaan kegiatan pada hari kedua dan ketiga itu saya mengunjungi 3 keluarga untuk melakukan wawancara dan observasi mengenai pendampingan pembelajaran online. Lalu pengambilan video kegiatan saat proses wawancara tersebut dan observasi. Setelah proses kegiatan di lapangan selesai, kemudian menyusun laporan tertulis. Dan yang terakhir adalah melakukan proses editing video dari hasil kegiatan yang nantinya akan diunggah melalui media sosial. Tanpa lama-lama, mari kita lihat keseruannya. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Ainun Rohat dari kampus IKIP Siliwangi yang sedang melakukan kegiatan KKN 2021. Nah, saya izin untuk diwawancara. Oh siap, mangga, silakan duduk. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, nama ibu siapa? Nama saya Ibu Juwarti. Untuk umur ibu? Umurnya 41. Seperti sekarang ya Bu, kan saat ini tuh udah lama ya pandemi itu masih berlanjut gitu seperti sekarang. Nah, apakah ibu setuju dengan pembelajaran online? Sebenarnya sih nggak setuju, bikin pusing. Mending kalau di rumah itu anak teh sok rewel, kalau dibimbing sama orang tua beda. Kalau sama guru sama orang tua juga gitu juga menambah beban pekerjaan seorang ibu di rumah. Kalau boleh tahu untuk anak yang kelas 3 SD itu pembelajaran online-nya apakah setiap hari atau ada waktunya Bu? Setiap hari, Senin sampai Jumat. Untuk jamnya? Jamnya jam 9 sampai jam 11. 2 jam aja ya Bu? Sebelumnya untuk yang mengajarkan anak ibu sendiri atau ada orang lain? Sendiri, tapi kalau keadaan ibunya nggak tahu, nggak mudeng, saya nanyain ke kakaknya. Oh ya, kakaknya kan SMA ya Bu? Iya. Nah, untuk masalah-masalah atau kendala yang ibu hadapi saat mengajarkan anak gitu kepada anak itu apa aja ya Bu? Atau pembelajaran online ini? Masalahnya kadang anak itu susah, ogo kayak gitu, suruh belajar malah ngambek kayak gitu. Mungkin anaknya juga Bosan, masih kecil ya. bosan. Tadi katanya agak memungkinkan gitu kan pembelajaran online ini, tapi menurut ibu ada nggak sih manfaat dari pembelajaran online ini? Ya manfaatnya bagi ibu sendiri tahu, oh caranya kayak gini, oh pengetahuan cari gini. Tapi kan ini sedangkan ibu mah kan udah tua, udah dewasa, nggak mungkin lah mempelajari kayak gitu. Jadi mungkin agak kesulitan saat mengajarkan kepada anak. Iya, sulit teh bagi yang sulit, pelajarannya sulit.
belum saya pahamin gitu. Nah, untuk gurunya sendiri nih Bu, menyampaikan materinya itu seperti apa sih? Apakah bisa dimengerti sama anaknya atau sama ibu sendiri gitu? Kalau kadang sih ada yang dimengerti, kadang juga enggak. Makanya kita saling sharing-sharing ke mamah-mamahnya wali murid kayak gitu. Gimana ini, gimana gini kayak gitu. Nah, untuk gurunya menyampaikan materinya itu lewat apa sih? VN, pakai VN. Oh, berarti ada WA grupnya Iya, sendiri ada. ya Bu ya. Untuk aplikasi yang digunakan itu tuh apakah Ibu sudah mengerti cara memakainya atau masih ada kebingungan atau gimana? Ya masih ada kebingungan dan saya cuma nanya lagi ke kakaknya. Oh, jadi solusinya ya nanya ke nanya ke kakaknya. Baik Bu, mungkin segitu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Makasih banyak untuk waktunya. Iya. Saat pembelajaran online ini apa sih Bu masalah atau kendala yang Ibu alami gitu saat mungkin mengajarkan anak atau apa ya, mempelajari materinya gitu kan, karena guru juga pasti cuman menyampaikan secara ininya aja kan, singkatnya aja. Banyak banget kendalanya ya, banyak banget alasannya, banyak banget ya itulah anaknya. Jadi aku nggak ngerti, aku jenuh seperti ini ya, itu jadi dianya males gitu loh. Bu, selama pembelajaran online ini ada gak sih manfaat dari pembelajaran online bagi ibu ataupun bagi anak? Ya apa ya manfaatnya, ya kita lebih tahu karakter anak ya. Kalau, susahnya seperti apa gitu kan ya, itulah lebih ngertiin anak gitu, karakter anak seperti apa. Gimana sih cara ngatur waktu antara ngurusin rumah sama ngurusin anak saat belajar gitu? Ya, itu ngurusin anak dulu kali ya. Lebih penting lebih utama Kerja ya. dulu, iya, baru kerjaan rumah. Nah, kan mungkin ada perbedaan ya saat anak sekolah di kelas secara langsung bersama teman-teman dan secara online kayak gini. Apakah si anak jadi menurun atau mungkin ada perbedaan apa gitu dari sifat anak atau karakter anak gitu? Kalau dari sifat ya mungkin lebih keras kali ya. Lebih Enggak deh, kayaknya Iya, gini, iya. kalau kata guru begini gitu. Jadi egoisnya lebih kelihatan. benar. Oke. Nah, di sekolah anak itu ada aplikasi khusus gak sih yang digunakan saat pembelajaran online? Enggak ada. Nggak ada, jadi WhatsApp aja. Jadi guru menyampaikan materinya di WhatsApp gitu. Oh ya. Nah, kan WhatsApp berarti ibu sudah memahami penggunaan aplikasinya atau masih bingung? Ya paham pada umumnya sih, paham pada umumnya, enggak yang lebih detailnya enggak. Iya. Jadi selama pembelajaran online ini apakah secara chat aja sama gurunya atau pernah kayak aplikasi Zoom atau Google Meet gitu? Kalau untuk sekarang belum ya. Kalau sebelumnya sih pernah. Cuman ya seminggu sekali itu pun kalau ini gitu kan. Kalau enggak ini ya enggak ada. Tapi cuman itu melalui tugas WhatsApp, lihat di Google kayak gitu aja. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Mohon maaf untuk narasumber atau sasaran yang terakhir ini terkendala oleh audio, jadi audio yang dihasilkan itu tidak terdengar dengan jelas. Untuk keluarga yang terakhir ini berasal dari Ibu Surani, berusia 49 tahun, yang memiliki 2 orang anak, 1 orang anak yang baru lulus kuliah, dan 1 orang anak yang masih berusia 12 tahun yaitu kelas 1 SMP.
Ibu Surani ini mengatakan bahwa beliau setuju dengan pembelajaran online karena melihat kondisi seperti sekarang di masa pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring di rumah membuat Ibu Surani tenang karena anak tidak harus keluar rumah untuk pergi ke sekolah. Hanya saja Ibu Surani mengatakan bahwa pembelajaran online ini membuat anak itu mudah bosan saat belajar karena tidak ada interaksi dengan teman-temannya secara langsung. Nah, kendala yang Ibu Surani alami saat mengajarkan anak secara online adalah kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Jadi, jika anak mengalami kesulitan, beliau akan meminta anak pertamanya untuk menjelaskannya. Nah, selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, kita diwajibkan untuk tetap di rumah saja. Jadi anak akan cenderung bermain gadget gitu. Salah satu cara yang Ibu Surani lakukan agar anak tetap mau belajar adalah dengan mengatur waktu antara belajar dan bermain. Misalkan, jika anak ingin bermain gadget, dia harus belajar terlebih dahulu selama setengah jam atau 1 jam agar anak memiliki motivasi untuk tetap belajar. Untuk kesimpulannya adalah bahwa pembelajaran online ini banyak sekali kendala yang dialami baik oleh orang tua maupun siswanya. Dari 3 keluarga yang sudah saya wawancarai, mereka semua mengalami kesulitan dalam memahami internet atau teknologi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada kegiatan selanjutnya. Bye.